فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita telah lewat pada pertemuan sebelumnya tentang keutamaan serta keistimewaan ilmu ini, yaitu ilmu al-hadis. Kelanjutannya, qala wa naqala al-Qasimi fi muqaddimati qawaid at-tahdits 'anil 'allamati Ahmad al-Hanafi, dan Al-Qasimi telah menukilkan dalam muqaddimah qawaid at-tahdits dari Al-Allamah Ahmad al-Hanafi. Qala, beliau berkata, inna ilmal hadithi ilmun rafi'ul qadri azimul fakhri syarifud dzikri la ya'tani bihi illa kullu khayrin. Ini ilmu hadis adalah ilmu yang memiliki kedudukan yang tinggi, kemuliaan yang dibanggakan, serta sangat mulia namanya. Tidaklah yang memberikan perhatian pada ilmu ini kecuali orang-orang yang baik. Wala yuhrimuhu illa kullu ghamrin, dan tidak ada yang diharamkan dari ilmu ini kecuali orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Wala tafna mahasinuhu ala mamarrid dahr, dan tidak akan fana kebaikan-kebaikannya selama sepanjang masa. Lam yazal fi qadim wal hadith yazmu izzatan wa jalalatan, dan terus dari dulu sampai sekarang meninggi dengan kemuliaan dan keluruh dan keagungan. Dan berapa banyak yang Allah Subhanahu wa taala muliakan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan rahasia yang tersembunyi dan keutamaan pada ilmu ini. Sebab dengannya bisa diketahui apa yang diinginkan dari firman-firman Rabbul Alamin. Idbihi yu'raful murad min kalami Rabbil Alamin, yadhharul maqsud min hablihil muttasilil matin. Nah, dan akan tampak maksud dari tali yang bersambung dan kokoh, ya hablullah. Wa fil kifayah lil Khatibi al-Baghdad rahimahullah di dalam Al-Kifayah oleh Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, dzakara anna Yahya ibn Sa'id, beliau menyebutkan tentang Yahya ibn Sa'id, annahu qilalah, bahwasanya ada yang berkata kepadanya, ama takhsha ayyakuna haula'i alladhina tarakta hadithahum
khusama'uka indallahi ta'ala? Tidakkah kamu khawatir dan takut bahwasanya orang-orang yang kamu tinggalkan hadisnya akan menjadi khusama'uk, yaitu lawan debatmu di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat? Maka beliau menjawab, qala la ayyakuna haula'i khusama'i ahabbu ilayya min ayyakuna khasmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu lima hadatsta anni haditsan tara annahu kadhibun. Maka beliau menjawab, apabila mereka menjadi lawan-lawan debatku, itu lebih saya sukai daripada yang menjadi lawan debatku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengatakan, kenapa kamu menyampaikan hadis dariku dan menyandarkan hadis itu kepadaku sementara kamu tahu itu adalah kedustaan. Nah, jadi dikatakan kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah, tidakkah kamu khawatir kalau orang-orang yang kamu tinggalkan hadisnya dan bahkan kamu jarah dan mengatakan bahwasanya dia itu pendusta, bahwasanya hadis dia itu lemah hafalannya dan seterusnya, yang menunjukkan bahwasanya kabarnya dan hadisnya tidak bisa diterima? Maka beliau menjawab, mereka ini yang saya tidak mengambil hadisnya, demikian saya jarah mereka dan sebutkan bahwasanya mereka tidak pantas untuk diterima hadisnya karena di antara mereka ada yang pendusta, di antara mereka ada yang lemah hafalannya, di antara mereka ada yang mughaffal dan seterusnya, dari sifat-sifat yang tidak layak untuk diterima hadisnya. Itu lebih baik jadi lawan debatku di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada yang menjadi lawan debatku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengatakan, kenapa kamu menyampaikan hadis dan menyandarkan kepadaku sementara kamu tahu bahwa itu adalah kedustaan. Bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara telah datang ancaman yang keras bagi siapa yang menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hadis, suatu ucapan yang tidak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ancaman dengan api neraka dan tempat duduk di neraka. Man haddatha anni ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menyampaikan dariku dari apa yang aku tidak ucapkan, maka silakan dia mengambil tempat duduknya dari api neraka. Al-hadis. Jadi kata beliau, fal haqiqah inna min fadlillahi subhanahu wa ta'ala 'ala al-ummah wa minnatillahi 'ala al-ummah ijadu ulama hadits yahfazullahu dinahu bihim. Jadi pada hakikatnya sebenarnya merupakan keutamaan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala atas umat ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengadakan para ulama al-hadis yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya dengan mereka, dengan perantara mereka. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr, dan adzikr mencakup Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan keduanya adalah wahyu. Dan kedua-duanya adalah wahyu. Sungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr, Al-Qur'an dan Sunnah, wa inna lahu lahafizun, dan sungguhnya kamilah yang menjaganya. Hafizallahu dinahu bi ahli hadis. Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya dengan ahlul hadis. Bi hadhihi thaifatil mansurah, dengan thaifah yang golongan yang tertolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu thaifatun 'alal haqqi zahirin la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum ila qiyamis saah. Senantiasa ada golongan dari umatku di atas kebenaran,
zahirin, tetap jaya dan selalu menampakkan kebenaran, yang tidak akan memudaratkan mereka siapa-siapa yang menyelisihi mereka, dan tidak pula siapa yang menelantarkan dan tidak menolong mereka sampai tegaknya hari kiamat. Wal hadits jaa an jama'atin minas sahaba minhum Muawiyah radhiyallahu anhum wa hadithuhu muttafaqun alaih. Nah, jadi hadis ini datang dari sekelompok dari sahabat, di antaranya adalah Muawiyah radhiyallahu anhu, dan hadisnya muttafaqun alaih. Qala al-Imam Ahmad wa Ibn al-Madini wa Yazid ibn Harun wa jama'atun min ahli al-ilm illam yakunu ahli al-hadits fala nadri manhum. Di sini minhum yang benar manhum. Berkata Imam Ahmad dan Ibn al-Madini serta Yazid ibn Harun dan sekelompok dari ulama, apabila Thaifatul Mansurah yang disebutkan dalam hadis Muawiyah dan jam'un minas sahabat yang telah lewat bukan dari ahlul hadis, maka kami tidak tahu siapa mereka. Maksud mereka bahwasanya yang dimaksud dalam hadis ini Thaifatul Mansurah terutama adalah ahlul hadis. Wa Ibnu al-Mubarak aidan yaqul hum ahlul hadis hum Thaifatul Mansurah al-firqatun najiyah. Demikian Ibnu al-Mubarak rahimahullah juga mengatakan mereka adalah ahlul hadis, yaitu Thaifatul Mansurah yang senantiasa menampakkan dan berada di atas kebenaran adalah ahlul hadis. Mereka adalah golongan yang tertolong, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Qultu, aku katakan, yaitu Syekh, hum dzurwatut Thaifatil Mansurah an-najiyah. Mereka adalah puncak dan pemuka golongan yang tertolong dan kelompok yang selamat. Nah, yakni bukan hanya mereka, ada di sana awam dari ahlus sunnah dan seterusnya. Selama mereka adalah ahlus sunnah, maka mereka adalah firqatun najiyah, Thaifatul Mansurah. Namun dzurwatuhum adalah ahlul hadis. Puncak dan pemuka mereka adalah ahlul hadis yang telah lewat sifat-sifat mereka. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, yaitu Imam Al-Baiquni, wa kullu wahidin ata wa hadda. Dan setiap orang datang dengan macam-macam hadis itu dan memberikan definisi dan penjelasan. Al-maqsud kullu wahidin min hadhil aqsam ata bihaddin wa ta'rifin. Maksudnya setiap dari macam-macam ilmu hadis ini datang dengan definisi dan penjelasan. Ay kullu wahidin min hadhil aqsam ata wa hadda fi hadhil aqsam haddan. Nah, setiap dari macam-macam ini akan datang disertai dengan definisi dan penjelasannya. Dan al-haddu, makna hadd huwa al-qaulu dal ala mahiyatil mahdudi. Dia adalah ucapan yang menunjukkan hakikat yang ditahdid, ya, yang ingin didefinisikan dan dijelaskan. Ay ta'rifuhu wa bayanuhu, yaitu definisi dan penjelasannya. Qala al-Khudhari, berkata al-Khudhari, mabadi'u kulli ilmin kana haddu wa mawdu'un wa ghayatun mustamaddu masailu nisbatun wasmun hukmu wa fadlun. Di sini faslun, yang benar fadlun. Wa fadlun wadi'un ashrun tu'addu. Asas-asas setiap ilmu itu adalah had. Yang pertama adalah definisi. Apabila seorang ingin mengenal dan menguasai suatu ilmu, maka hendaknya dia mengetahui mabadiknya, asas-asas dari ilmu itu, usul-usul dari ilmu itu. Yang pertama had, yaitu definisinya. Apa ilmu itu? Haddun, ay ta'rifu.
Wa mawdu'un, dan tema, membahas sekitar apa? Wa ghayatun, dan apa buah serta tujuan dari mempelajari ilmu tersebut. Mawdu'un wa ghayatun. Nah, mawdu'un pada apa yang ilmu ini berbicara tentangnya, tema dari ilmu ini. Seperti ilmu hadis itu membahas tentang sanad dan matan, dirayatan wa riwayah. Nah, dirayatan wa riwayah, dalam sisi mengetahui, mengilmui hadis dan periwayatannya itu, dan seterusnya. Ghayatun ay faidah al-marjuah min dirasati hadzal fan. Faedah yang diharapkan dari mempelajari bidang ilmu ini. Misalnya dalam ilmu hadis, di antara faedah yang dapat diambil adalah ma'rifatus sahih minas saqim, bisa membedakan hadis sahih dan hadis yang sakit, yang dhaif. Wa ma'rifatul maqbul minal mardud. Demikian mengetahui hadis yang diterima dan hadis yang tertolak. Mustamaddu ay ma'khuzatun, dari mana dia diambil? Sumber-sumber ilmu itu diambil. Masailu, pembahasan masalah. Nisbatun, penisbatan ilmu tersebut dinisbahkan kepada apa? Ilmu hadis. Wasmun, dan apa namanya? Kemudian hukmu, hukum mempelajari ilmu itu kepada bagi mukallaf. Apakah wajib ataukah mustahab? Nah, wa fadlun, dan keutamaan ilmu itu. Wadhi'un, dan siapa yang pertama menulis dan memberikan asas-asas dari ilmu, memberikan kaidah, usul, dan mengumpulkan pembahasan-pembahasan dari ucapan-ucapan ulama tentang ilmu tersebut yang berpisah-pisah. Wadhi', siapa yang awal pertama yang mendatangkannya. Wadhi'un asyrun tu'at, ini 10 yang bisa dihitung. Nah, kullu wahidin ata bihaddin ma'lumin, hadza ata bihaddis sahih, wa hadza ata bihaddil hasan, wa hadza ata bihaddil mawdu', wa hadza bihaddil munkar, wa hadza ata bihaddil mawquf, wa hadza ata bihaddil maqtu', wa hakadha ila nihayatil manzumah. Ya, setiap orang datang dengan had al-ma'lum, dengan definisi yang diketahui. Yang ini datang dengan had, definisi sahih, dan yang ini datang dengan definisi hasan, dan yang ini datang dengan maudhu', apa itu hadis maudhu', dan yang ini datang dengan apa itu hadis munkar, dan yang ini datang dengan hadis yang mauquf, dan seterusnya, maqtu' sampai kepada akhir dari manzumah. Dengan ini kita telah selesai dalam pembahasan bait yang kedua, wa min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Dan pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan masuk pada bait yang ketiga, awwaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'ad, yaitu pembahasan tentang ilmu atau hadis sahih. Hadis sahih apa definisinya dan sifat-sifat hadis itu, kapan dia bisa dikatakan hadis sahih. Nah,